Halo Enoners, dan kita sekarang bersama Ibu Lili. Beliau adalah pemilik dari penginapan Omah Garengpung yang bagus itu di daerah Borobudur. Halo Ibu Lili. Halo juga Mbak Eno. Iya, luar biasa ya ini penginapannya. Wah, seperti kembali ke alam ya. Susah sekali loh menemukan penginapan yang unik seperti ini ya Bu ya. Bisa diceritakan dulunya itu gimana ya Bu ya, awal mula berdirinya Omah Garengpung ini Bu? Baiklah Mbak Eno. Jadi awalnya kami ini kan memang bukan penduduk asli dari Borobudur. Kami pindah ke sini tahun 2010. Konsep awal itu adalah rumah tinggal. Kami punya anak 5. Oleh karena itu pada awalnya kita bangun 5 unit untuk setiap anak-anak kalau datang pulang kampung ke kampung baru yang kami bentuk 5 unit kamar gitu ya. Tapi ternyata kok ada cucu, kami tambah lagi 2 jadi 7. Semula ini memang tidak kami komersilkan, tetapi karena ada anjuran dari pihak Pemda setempat bahwa kebetulan kami domisili kami ini di kampung wisata, jadi disarankan untuk membuka pintu untuk tamu. Begitulah awalnya. Betul. Terus konsepnya rumah limasan kecil-kecil ini dari siapa Bu idenya Bu? Ini idenya dari Bapak sendiri, ide sendiri yang beliau bikin satu persatu. Setiap unit dia bikin selama 2 bulan, memanfaatkan kayu-kayu lawas ya, kayu-kayu lama dimodifikasi jadilah ya seperti ini nih Mbak. Dan karena kami ini punya goal ya, tujuan itu kami memang tidak mengkhususkan diri untuk orang-orang asing, sehingga kamar ini kita buat dari kayu yang full dengan angin-angin dan tidak menggunakan AC. Malah sehat ya Bu ya. Jadi karena untuk orang-orang asing ke Borobudur mereka mencari tempat yang natural, yang tidak AC, hanya memang kalau air panas mereka menggunakan. Apalagi di pandemi seperti ini, untuk disarankan tidak menggunakan AC dan alam terbuka seperti ini sungguh luar biasa ya sirkulasinya ya Bu. Ya begitulah Mbak. Iya. Kemudian ini Bu, untuk rate-nya harga menginap di sini mulai berapa sampai berapa ini Bu? Nah itu tergantung seasonnya Mbak. Jadi ada high season itu agak lebih tinggi, kalau sedang low season itu rendah. Sedangkan yang mengatur mengenai tarif itu kami atur, di manage oleh anak saya, salah satu anak saya yang dia bekerja sama dengan ya mungkin beberapa agent ya. Begitulah kira-kira. Oh luar biasa. Jadi saya rate itu malah awam, kurang tahu jelas. Yang penting terjangkau dan sepadan ya dengan bisa, harganya gitu. Betul. Ini luar biasa loh, keren sekali. Di depan ada taman-taman. Luasnya total ini berapa Ibu? Total tanah ini sekitar 2.300. Oh, ada berapa pondokan untuk kamar-kamarnya? 7. Totalnya 7. Plus tempat tinggal saya sendiri, karena kami tinggal di sini hanya di sentralnya itu. Ada kamar kecil lah yang bentuk limasan, sedangkan ini unit-unit ini bentuknya kami buat joglo. 7 itu pitulungan ya. Begitulah kira-kira filosofinya demikian. Iya, luar biasa. Jadi fasilitasnya di kamar ini ada apa saja Bu? Fasilitas di kamar kami ya, kamar ini ada tempat duduk-duduk sendiri, masing-masing unit ada toilet sendiri yang dilengkapi dengan air panas, dengan wastafel dan sebagainya ya. Dan 5 unit itu untuk double bed di tempat Garengpung. 2 unit itu kami sebut sebagai single deluxe karena orang asing itu walaupun dia pesan kamar single, dia memang mesti minta yang agak lebar. Jadi kami tidak ada yang kamar kecil. Kalau ukuran Indonesia mungkin single deluxe itu bisa masuk 2-3 orang. Apalagi kayak saya kecil ya Bu. Jadi untuk Anda yang mau reservasi ya bisa hubungi nomor ini ya Bu ya. Dan di sini untuk check in check outnya itu jam berapa Bu? Kami fleksibel. Kalau tempat sedang aturan umum memang check in itu
setelah jam 12 ya, check outnya juga demikian. Tetapi kalau sedang kosong bisa kami fleksibel, bisa kita longgarkan. Misal dia mau langsung ke Ijen atau ke Malang, kan keretanya malam, kita kasih kesempatan dia sampai sore di sini. Iya, oke. Jadi aturannya sangat elastis ya Bu, tanpa ditambah biaya lah. Begitu. Iya. Dan itu Bu, filosofi nama Garengpung itu dari apa itu Bu artinya? Ya itu Bu? dia memang agak sedikit aneh. Jadi kebetulan suami saya itu bukan orang Jawa. Pertama kali kami hijrah ke sini, kami ini jalan dari kampung ke kampung. Kami tertarik oleh satu suara bunyi binatang. Saat itu musim panas yang melengking tinggi. Jadi kami tanya, itu suara apa? Tukang jual mie godok itu bilang itu suara garengpung. Garengpung itu seperti apa? Nah, dia sebutlah bahwa binatang itu hanya berbunyi pada saat matahari akan keluar. Binatang itu kecil dan tidak berbunyi sebetulnya. Itu bunyi itu diakibatkan dari kepak sayapnya dan melengking tinggi, dan dia selalu hinggapnya di pohon-pohon yang tinggi. Jadi itulah kami berpikir, ya sudah kita bikin kecil-kecil, cuma supaya dia ini mempunyai daya seperti garengpung, ya kita namakan garengpung saja begitu. Ya, dengan usaha yang tinggi melalui kepak sayapnya dia bisa terbang tinggi, dan suara yang melengking itu adalah publikasi dari pemasaran Omah Garengpung ini sehingga bisa dikenal masyarakat dan banyak yang datang ke sini ya. Luar biasa sekali. Memang ini saya datang ke sini langsung makces gitu loh Bu rasanya. Oh ya? Iya. Memang nggak ada yang model seperti ini Mbak biasa. Saya malah kurang tahu. Saya maksudnya merasa seperti rumah sendiri gitu loh Bu. Kalau ya mungkin ada yang seperti ini, cuma rasanya tuh atau entah karena Ibu tinggal di sini terus terawat dengan baik, terus ya namanya alam mestinya menyatu ya Bu ya. Rasanya itu beda gitu kan, apalagi ada pohon-pohon yang rapi, kemudian ada restonya yang juga nyaman ya untuk tongkrong gitu kan ya Bu ya. Betul. Keren sekali Ibu. Dan ini sudah lama ya Bu ya, sejak tahun berapa? Membangun ini 210 pas Merapi meletus. Kami sempat vakum 4 bulan menunggu situasi 2011 baru beroperasi. Pada waktu kami membangun, kami itu ditinjau oleh satu mungkin komisaris atau dari pariwisata. Kami menerima saran-saran, Ibu mau bikin konsepnya untuk pasar apa? Domestik, non domestik, ya kalau bisa non domestik. Terus dia sarankan kami bikin seperti ini karena mereka mencari yang natural. Iya betul. Karena siang mereka tidak ada dan malam pun mereka tidak butuh aircon. Oleh karena itu pasar kami itu pasar non domestik. Lah pandemi ini habis semuanya sama domestik Bu. Tidak ada yang masuk. Domestik dan saya ganti pasar, yaitu pindah ke domestik. Tapi itu pun kami batasi Mbak. Kami tidak berani begitu leluasa menerima karena takut risikonya. Iya betul. Dan penerapan protokol kesehatan di sini juga sudah bagus ya Bu ya. Setiap kali selesai ada yang menginap kemudian disemprot semua ya Bu ya. Dan di sini jumlah karyawannya ada berapa Bu? Karyawan itu hanya 5 yang tetap. Lainnya ya kami sendirilah karena memang saya kelola ini semacam mengelola rumah tangga saja. Jadi kalau toh makan tamu ya by order. Kalau orang asing udah pasti dia makan half board maupun full board di sini. Tetapi kalau orang Indonesia kan dia masih senang menikmati kuliner lokal ya. Jadi memang tidak begitu merepotkan. Iya. Untuk resto ya. Iya, jadi Ibu ibaratnya dari 0 sampai sekarang mengurus sendiri semua beserta keluarga ya Bu ya. Bersama anak saya yang sulung ini yang asisten tetap. Iya. Nah ini Bu, apa ini Bu kunci sukses sebuah usaha yang dilakukan tentunya bersama-sama dengan keluarga untuk bisa di-share kepada masyarakat Bu yang mungkin saat ini juga pengen punya usaha penginapan. Bagaimana Bu? Jadi moto kami adalah mempertahankan kualitas. Jadi tempat tidak perlu bagus tapi bersih ya. Kemudian makanan tidak perlu mewah tetapi miroso ya. Jadi membuat orang itu ada selalu muncul repeat order. Nah, itulah yang kami kedua, karena kebetulan saya ini
berkecimpung di bidang pangan lokal, di sini itu hanya menjual makanan lokal. Kami tidak menjual makanan western, kecuali kalau memang orang itu betul-betul untuk breakfast itu tidak bisa Indonesian breakfast, kami menyodorkan sampel breakfast. Tapi yang lain-lainnya makanan Indonesia, biasanya tamu itu sudah hari kedua, ketiga dia sudah mulai familiar dengan makanan kita. Ya, malah jadi nantinya ini ya kangen ya masakan tradisional sini ya Bu ya, karena tempatnya mendukung, makanannya juga enak, luar biasa Ibu. Jadi semuanya yang dilakukan dari nol hingga saat ini sudah ibaratnya dikatakan sukses ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini berarti kuncinya kita harus menekuni bisnis dari nol supaya kita bisa tahu ya Bu ya, semua permasalahan ya Bu ya. Dan quality control, kualitas apa yang kita hidangkan, apa yang kita siapkan untuk tamu seperti spray, anduk dan sebagainya, itu kamar mandi harus bersih karena itu yang dicari oleh para tamu. Betul sekali. Terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu untuk Omah Garengpung. Terima kasih dan kita akan kembali dengan video-video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.